Halo, Sige? Ya? Iya, Pak. Oh, jelas suara Pak Edi? Jelas, Pak. Baik. Sudah selesai tugasnya di Classroom? Yang brosur itu, Pak. Semuanya? Apa aja sih, Pak? Brosur itu. Ya, bukan. Maksudnya dari, ada yang masih kosong di Classroom-nya? Oh, Sudah udah, semua? Pak. Udah. Udah ya. Baik, karena nanti kan itu yang menjadi kriteria penilaian tadi kan juga yang ada di Classroom ya. Jadi sebagai alat evaluasinya nanti juga ada di Classroom. Tugas-tugasnya itu. Sambil menunggu yang lainnya ya. Ini Zoom Pak Edi ini makna apa ini untuk share screen tidak bisa. Jadi, dulu Pak Edi pernah nugaskan untuk kelompok itu sudah berlanjut tidak dulu untuk merancangkan satu media kampanye periklanan untuk satu institusi. Halo? Halo, Pak. Ya. Oke ya. Oke, semuanya sudah pada masuk ini ya. Minggu depan pertemuan terakhir ya. Terus habis itu minggu tenang, kemudian baru ujian semester. Kalau Pak Edi ujian semesternya 2 minggu ya. Minggu pertama dan minggu kedua. Untuk presentasi pertama, kemudian minggu keduanya adalah revisi. Ya. Jadi biasanya seperti itu supaya hasilnya optimal, sehingga perlu dipresentasikan di awal, kemudian ada evaluasi, baru nanti hasil akhirnya perbaikannya seperti apa, di minggu kedua dilaporkan, setelah hasil revisi, nah itu final. Ya, jadi itu final dari ujian akhir semesternya. Diharapkan dengan begitu mahasiswa mengikuti prosesnya itu dengan adanya evaluasi sehingga hasilnya optimal. Ya, setelah melalui proses evaluasi, revisi itu akan mengoptimalkan hasil kalian. Itu yang diharapkan. Kemudian untuk materinya, tentu kita akan Pak Edi akan simulasikan dalam sebuah satu tugas saja. Ya. Jadi yaitu, nah supaya kalian terkait dengan kampus, tugas terakhir nanti kita akan membuat kampanye periklanan, ya, baik itu untuk media luar ruang ataupun media dalam ruang. Jadi sebenarnya ujian semesternya itu dimulai dari minggu ini. Artinya proyeknya sudah diberikan, ya, proyeknya sudah diberikan. Ya. Kemudian kalian mulai observasi, kemudian kalian mulai paparkan konsepnya nanti, lalu bikin kreatif briefnya, ya, bikin kreatif briefnya, naskah perencanaannya, kemudian baru kalian bikin desainnya dan nanti dipresentasikan pada waktu UAS. Lalu UAS presentasi, ada evaluasi. Nah, pada minggu kedua laporan hasil akhir, hasil finalnya. Kalau melihat tanggalan kan ini kan tanggal 29 ya. Ya, tanggal 29 hari Senin ya. Kemudian nanti tanggal 6
pertemuan terakhir tanggal 13 itu minggu tenang, kalian fokus mengerjakan proyeknya. Tanggal 20 presentasi. Kemudian finalisasinya tanggal 27. Ya. Jadi jadwalnya sudah, nanti Pak ditulis di Classroom jadwalnya ya. Jadi dimulai dari tanggal 6, 13, dan 27. Jadi 3 minggu itu kalian melakukan tahapan-tahapan untuk ujian akhir semester. Ya. Jadi apa yang perlu kalian, nah sekarang Pak Edi tawarkan. Dulu kan Pak Edi pernah merencanakan untuk membuat kampanye periklanan untuk satu institusi ya. Membuat media-media iklan untuk satu institusi. Gimana itu? Halo? Halo? Halo, iya Pak. Ya, ini Pak Edi yang menentukan institusinya atau kalian yang milih? Gimana? Jadi nanti dibentuk kelompok untuk nggarap suatu institusi ya. Institusi. Kalian boleh apa namanya? Boleh pilih sesuai dengan kelompoknya. Tapi sebenarnya Pak Edi supaya kalian ada diskusi ya, ada diskusi nanti. Baik, jadi nanti gambarannya adalah kalian akan membuat media-media untuk kampanye periklanan ya. Jadi nanti tanggal minggu depan itu adalah creative brief ya. Kalian sampaikan profil daripada produknya, profil daripada perusahaannya yang mengiklankan itu, fitur-fitur produknya, ya. Jadi sama seperti yang dulu-dulu, tapi ini nanti akhirnya ada satu media yang lengkap ya. Cuman Pak dibagi dalam 3 tahap ya. Jadi nanti tahap tanggal minggu depan adalah dokumen perencanaannya, kemudian nanti tanggal 20 desainnya. Ya, desainnya peman. Tanggal 27 finalisasinya semuanya. Ya, sudah hasil revisinya. Ya. Jadi kalau institusinya sama seperti kemarin di kelompok sore berapa kelompok kita ya videografi 2 kelompok ya. Loh? Kelompok sore 2 kelompok. Gimana? Iya Pak, 2 kelompok. Iya ya? Pak, 2 kelompok. Yang sore. Yang pagi berapa? Yang pagi 3. Iya Pak, kayaknya. Ya, baik ya. Kalau begitu yang pagi 3, yang sore 2 ya. Oke, kita diskusikan. Kira-kira akses. Jadi kalian nanti akan melakukan survei, pembuatan media iklan untuk tugas akhir semester, ya, tugas akhir semesternya. Sekarang kita diskusikan tentang institusinya, ya, institusinya. Boleh institusi pemerintahan, boleh institusi swasta, ya, boleh institusinya
LSM, lembaga sosial, ya, institusi sosial. Ya. Kalau yang swasta ini kan institusi bisnis. Institusi sosial itu misalnya sebuah misalnya Lions Club, nah itu kelompok sosial, dia punya program yang ingin ditawarkan ke masyarakat, ya. Atau misalnya paguyuban apa, ya, sepeda, ya. Atau lembaga pemerhati lingkungan, misalnya itu, ya. Nah, oke, kita bagaimana kelompoknya? Masih sama yang terakhir atau dirubah lagi? Kira-kira. Gimana Nanda? Menurut kamu Nanda? Halo? Manut, Pak. Ya, kalau menurut kamu gimana? Mau dikopiok lagi apa biar efisien yang terakhir? Gimana Nanda? Halo? Kalau Singgih gimana Singgih? Halo? Kayak seperti dulu ya, enggak apa-apa, Pak. Oh. Julio? Seperti dulu nggak apa-apa Pak, kalau dirombak lagi nggak apa-apa. Yang penting kelas sore sampai kelas sore gitu Pak. Ya, seperti yang terakhir ya. Baik. Tony setuju? Setuju, Pak. Nah, berarti kelompok sore itu terdiri dari 2 ya. Ketuanya siapa kemarin? Tony sama? Saya Pak. Sama Julio ya. Kemudian kelompok pagi, Singgih, siapa saja koordinatornya kemarin? Halo? Bentar, Pak. Aldian kelompoknya siapa? Halo? Aldian? Halo Aldian? Dia dengar suara Pak Edi dia? Iya, Pak. Dia kelompok Risa sama Irham, Pak. Risa sama Irham. Aldian? Halo, Aldian dengar suara Pak Edi? Halo, iya Pak. Kamu kelompoknya siapa? Kelompok yang apa ya Pak? Maaf tadi sih. Ya, kelompok yang kemarin. Sama, Oh, yang sama Denny itu saya Pak. sama Denny. Berarti Singgih sama, oke ya, berarti beda dengan kelompoknya Singgih ya. Baik. Oke, kalau gitu sekarang gini, kita jadi nanti membuat kampanye periklanan untuk satu institusi. Tony kira-kira punya gambaran institusinya apa yang mau digarap? Halo? Ya. Mana Ton? Halo? Ya. Gimana?
mungkin itu Pak meliput institusi sosial atau kalau pemerintahan mungkin ini agak susah karena izinnya karena COVID itu mungkin Pak. Cuman kurang tahu sih. Ya, ya disimulasikan aja kita bisa searching. Kalau pemerintahan kan biasanya malah punya sumber informasi di website resmi ya, ada. Oh gitu. Berarti kita nggak riset langsung ke tempatnya gitu Pak? Boleh. Jadi bisa melakukan informasi yang ada di situs resminya juga bisa. Oh gitu. Kalau gitu mungkin pemerintahan bagus Pak karena kan jenjangnya kan banyak atau tahapannya mungkin dari desa terus ke kecamatan mungkin perangkat lain gitu mungkin banyak Pak kalau pemerintahan. Jadi materinya banyak. Oke. Julio, gimana Julio? Usul apa Julio? Mau garap? Ya, halo Pak, halo. Ya, mau garap institusinya apa? Kalau saya mau yang itu loh Pak, institusi yang swasta Pak. Swasta. Punya gambaran apa? Itu kayak perusahaan seperti itu ya Pak ya? Boleh, kayak perusahaan juga perusahaan apapun, jasa ataupun produk. Perusahaan itu Pak, Gumindo Boga Manis Pak itu Pak. Oke. Produknya apa? Kuaci Rebo Pak. Oh, kemarin Kuaci Rebo kemarin udah digarap ya? Sudah Pak. Ya. Kalau sore 2 kelompok ya, kelompok pagi dia gimana dia? Kalau kamu usul siapa dia? Gimana institusinya yang mau digarap? Halo dia? Ya dia? Halo dia? Oh iya Pak. Kalau kamu institusinya apa? Usulkan. Punya gambaran apa? Ini saya belum paham ya Pak. Ini tuh buat poster atau buat gimana toh Pak? Nah, kalau ini komprehensif, menyeluruh ya. Jadi kita media iklan untuk satu kampanye produk atau program atau jasa. Ya. Jadi nanti dibikinkan media, ada 2 jenis media luar ruangnya dan media dalam ruangnya ya. Oh iya Pak. Cetak atau elektronik ya. Jadi ini kampanye yang agak komprehensif, satu tema kampanye periklanan. Nah, tentang jenis-jenis medianya nanti kita akan tentukan. Tapi sekarang Pak Edi ingin kamu kira-kira institusi yang akan digarap apa? Yang kelompoknya beda. Belum tahu Pak. Nggak punya gambaran yang terdekat di lingkungan sekitar atau yang bisa diakses, kamu bisa mengaksesnya baik secara daring ataupun secara langsung. Produk, jasa, atau program, boleh. Sige? Coba Kalau dipikirkan. kayak restoran gitu Pak. Kayak restoran. Oh iya. Restoran, ya enggak apa-apa. Ya. Kalau Sige bagaimana Sige? Halo, Sige? Atau Aldian? Halo Aldian? Ya, Aldian? Aldian dengar suara Pak Edi?
Dika? Halo Dika? Dika dengar suara Pak Edi? Halo, halo. Ya, Pak. Kamu kelompoknya siapa? Cek. Kamu kelompoknya siapa Dika? Saya kelompoknya Faton nih, Pak. Kelompok Kemarin, Fatoni, Pak. oke ya. Iya. Halo Singgih, dengar suara Pak Edi Singgih? Halo? Singgih? Aldian? Halo? Oh, putus. Halo Aldian? Wah, ini. Suaranya patah-patah, sinyalnya jelek. Baik ya, nanti biar melihat videonya saja, ya. Jadi tugas kalian adalah diskusikan dengan kelompok untuk menggarap kampanye periklanan suatu produk ataupun jasa, ya, ataupun program. Jadi kalau pemerintahan misalnya atau suatu lembaga sosial, dia tentu akan punya program untuk ditawarkan atau dikenalkan kepada audiens, kepada khalayak ramai, ya. Ataupun juga jasa, kalau misalnya jasa juga bisa, ya. Nah, tentu kita akan simulasikan bahwa program, jasa, ataupun produk tadi itu akan dikampanyekan melalui dua media. Media luar ruang, ataupun juga yang kedua adalah media cetak ataupun elektronik. Ya. Jadi tentu kalian akan pilih sebagai sampelnya, ya, media luar ruangnya itu sama seperti kemarin, ya, spanduk, banner dan baliho, ya. Jadi ini komprehensif semuanya, ya. Kemudian media cetaknya itu brosur, kemudian poster, ya. Kemudian media elektroniknya banner yang ada di situs medsos, ya, ataupun meme yang bisa menjadi bagian dari kampanye periklanan, ya. Jadi ada 3 jenis yang dirancangkan untuk media luar ruangnya itu 3, kemudian yang untuk media cetaknya, yang untuk print medianya itu poster dan brosur. Lalu satu media elektronik adalah yang dipasang di media sosial, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, ya, ini, ataupun website. Ya. Jadi berarti ada 6, ya, ada 6 media yang kalian akan buat, rancangkan desainnya. Tapi ke-6-6-nya ini adalah sebuah kampanye terpadu, ya, dari periklanan dari barang, produk, ataupun jasa, ataupun program, suatu program kerja atau program kegiatan. Misalnya kalau tadi Tony kan katakan ini ada institusi, misalnya dinas apa ya, dinas misalnya
Dinas Pertamanan. Ya, Dinas Pertamanan mempromosikan taman baru misalnya. Taman Tingkir misalnya. Direnovasi, ya, lalu dicoba dipromosikan oleh dinas. Kepentingannya adalah ini adalah bagian fasilitas pelayanan publik. Ini contohnya. Atau misalnya ada program apa ya? Program dinas kesehatan misalnya, program vaksin massal, ya, atau program untuk penanganan demam berdarah dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten misalnya, atau kelurahan ingin memperkenalkan profil desanya. Nah, sekarang kan banyak juga kesadaran dari institusi pemerintah untuk menggunakan media-media komunikasi visual untuk memberikan informasi program kegiatannya, ya tujuannya ini adalah bagian dari pelayanan publik, ya, bagian dari pelayanan publik. Jadi bagian pelayanan publik diinformasikan melalui media-media komunikasi visual, sehingga bahkan untuk meningkatkan, bahkan desa-desa pun di branding, ya, potensi-potensi desa misalnya demikian itu. Boleh semacam itu ya. Jadi nanti didiskusikan di kelompok kalian ya. Didiskusikan dengan kelompok kalian untuk menentukan ya institusinya apa. Ya, tadi Pak didiskusikan beberapa memberikan penawaran ya, institusinya apa untuk digarap 6 medianya tadi ya. Sekali lagi ya. Tapi ini adalah kalian akan minggu depan kalian akan bikin satu kreatif brief, ya, di mana kalian akan terangkan tujuan dari komunikasi pemasaran atau periklanannya ini seperti untuk apa, tujuannya bagaimana, ya, kalian bisa identifikasi berdasarkan format kreatif brief yang kalian bisa temukan di internet juga boleh ya. Jadi tapi paling tidak seperti yang kemarin-kemarin kan kita sudah pada awal-awal kan kita sudah membahas tentang bagaimana mengidentifikasi segmen target audiensnya untuk periklanan ini siapa, tujuan dari periklanan ini untuk apa, bagaimana ya. Kemudian termasuk strategi kreatifnya bagaimana akan dikampanyekan melalui walaupun Pak Edi sudah tentukan 6 tadi, tapi kalian paparkan reasoningnya, alasan-alasannya. Ya, misalnya ini akan dipasang di kampanye ini akan disosialisasikan di daerah boleh Boyolali, Salatiga, termasuk pemasangannya. Kenapa kamu tempatkan di misalnya spanduk? Berapa spanduk yang akan dipasang? Kemudian misalnya banner, berapa banner akan dipasang? Di titik mana saja? Ini kan reasoningnya, alasannya, ya, alasannya seperti apa media itu akan ditempatkan, ya, placementnya, ya, penempatan daripada penempatan medianya tadi. Ini menjadi bagian daripada perencanaan dari kampanye periklanan itu tadi ya. Kalau tadi kan tujuan, kemudian target audiensnya, termasuk pengenalan fitur-fitur produknya ya. Fitur produknya. Bagaimana tugas yang di awal-awal ya. Jadi ini konseptualnya kalian paparkan. Lalu strategi kreatifnya ya, termasuk gaya visualnya. Ya, gaya visualnya seperti apa? Kalian tentu akan paparkan konsepnya. Kenapa dominan warna merah? Misalnya, kalian color brand-nya kalian menggunakan 3 warna misalnya. Misalnya kalau Indomaret ada biru, kuning, apa Indomaret? Biru, kuning,
Merah. Merah ya, 3, biru, kuning, merah. Nah, itu kan tentu punya alasan. Nah, sebagaimana kamu nanti juga merancang. Kamu color brand-nya apa? Kenapa alasannya? Gitu ya. Tentu. Jadi di sini konsep ini adalah memberikan landasan kreatif, ya, landasan penciptaan gagasan-gagasan di dalam proses penciptaan ini. Tentu kalian punya ide-ide atau gagasan-gagasan yang menjadi latar belakang kenapa ini dipilih, strategi visualnya seperti apa, ya. Coba kalian bikin satu analisa yang agak lengkap, disandarkan, tentu kalian akan merujuk pada jurnal-jurnal, kalian searching saja di internet, ya, beberapa referensi tentang hal-hal terkait dengan kampanye periklanan, apakah branding, apakah promosi. Nah, kalian kan bisa saja, misalnya cari dengan kata kunci perancangan atau branding produk, lah nanti di Google Scholar atau Google Cendekia kalian bisa cari. Jadi minggu depan, jadi UAS sudah dimulai minggu depan, tanggal 6, karena ini berupa project, ya. Tanggal 6 adalah pemaparan konsep kreatif brief-nya, ya, dokumen perencanaannya, ya, makin lengkap, makin baik. Tadi Pak Edi sudah jelaskan beberapa aspek yang perlu kalian kaji. Ya. Tentu nanti kita juga akan diskusikan di grup dan di classroom, ya, kalau kalian punya pertanyaan, ya. Kemudian nanti tanggal 13 minggu tenang, kalian mulai membuat desainnya, ya. Tanggal 20 dipresentasikan desainnya. Kemudian kita akan evaluasi, ya, kita akan evaluasi desainnya. Kemudian tanggal 27 adalah hasil akhir. Jadi kalau ada yang kurang lengkap di tanggal 20 masih bisa, atau kurang sempurna masih bisa disempurnakan di tanggal 27. Ya. Nah, tentu nanti, jadi tesnya adalah analisa. Pak Edi akan mereview hasil dari presentasi kalian. Jadi kelompok jadi tugas-tugas personal sudah kemarin, ya. Sekarang tidak mengapa kelompok, ya, tugas terakhir kelompok, tapi hasilnya harus optimal, ya. Jangan lebih jelek daripada tugas pribadi, ya. Karena ini kepalanya ada banyak, ya, anggotanya banyak, bisa berpikir. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Ya, nanti jadwal presentasinya kelas pagi di kelas pagi, kelas sore di kelas sore, karena perlu diskusi yang masing-masing pemaparan itu, ya. Jadi nanti tanggal 6 jadwalnya kelas pagi presentasinya UAS. Ini sudah mulai UAS-nya, ya. Pemaparan konsep kreatif ataupun kreatif brief daripada media-media periklanan, kampanye periklanan produk, program, ataupun jasa yang kalian tentukan institusinya mana, ya. Oke, monggo. Ada yang Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Soal yang belum jelas tadi, yang soal media elektronik itu loh, Pak. Yang Ya. IG, Facebook, website, mengenai meme, maksudnya bagaimana ya, Pak? Ya, apa suruh unggah di Instagram saya, apa bagaimana, Pak? Maksudnya jenengan? Enggak. Kalian rencanakan saja memang desain itu untuk media elektronik. Ya. Oh, iya, iya. Berarti semisal saya yang punya perusahaan. Oh, ini websitenya itu, oh iya. Ya, akan dipasang di situ. Dan dipasang bagaimana? Ya, itu perlu penjelasan.
Apakah tadi kan pilihannya banyak, media-medianya kan bisa punya di karakteristiknya juga kalian bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu mengkampanyekan melalui situs-situs resminya ataupun melalui Instagram. Nah, tentu kalian berikan alasan-alasannya. Jadi tidak hanya desainnya saja, tapi termasuk alasan kenapa format itu dipilih, ya. Visualnya juga seperti itu, bagaimana strategi kreatifnya itu harus diberikan, konseptualnya harus dijelaskan, ya. Karena kalian adalah desainer dari perguruan tinggi, ya. Yang ada yang sarjana desain nantinya ataupun ahli media desain. Nah, tentu tidak hanya produknya, medianya saja, tapi konsepnya juga harus diterangkan. Alasan konseptualnya harus diterangkan. Nah, terutama waktu presentasi tidak hanya memaparkan bentuknya, makanya kemarin kan Pak Edi waktu brosur juga coba kamu menerangkan desainmu itu, kamu terangkan, kamu jelaskan baik secara tertulis melalui PowerPoint ataupun secara lisan pada penjelasan kamu, ya. Dan mungkin bisa dibagi, karena ini tugas kelompok ya, nanti Pak Edi akan dengarkan, bisa saja dibagi, wah untuk media ini kamu yang nerangkan, si Fulan, si A, si B, yang itu. Ya, jadi nanti ada pembagian peran, kelihatan di situ, jangan cuma satu orang saja nanti. Kalau yang, karena terekam ya, sehingga Pak Edi mengevaluasi kan keaktifannya tergantung daripada, walaupun kelompok, tapi nanti penilaiannya kan pribadi. Sehingga nanti keaktifannya pun akan dilihat, ya, cara menguasai. Jangan ada yang pupuk bawang, gandul saja, jangan, ya. Diberikan peran baik di dalam proses diskusi ataupun dalam presentasi-presentasi. Jadi presentasinya ada 3 kali, ya. Jadi program project ini, nah ini Pak dilihat tanggalannya, minggu depan fokus daripada konsepnya, ya, kreatif briefnya, ya. Kemudian tanggal 13 minggu tenang, kalian dari kreatif brief perencanaan itu kalian bikin desainnya, nanti tanggal 20 presentasi desain, ya. Terus terakhir presentasi akhirnya nanti finalisasinya tanggal 27. Oke, ada yang lain? Silakan. Terutama ketua-ketua kelompok ini, ya, sama seperti kemarin, ya, atau disampaikan nanti. Gimana dia? Sudah jelas? Jelas, Pak. Bagian nanti disampaikan pada kelompoknya si Ilham sama Risa, ya. Bisa. Dan dibagi Iya, Pak. perannya. Jadi ini ada tanggal 6, 20, 27 ataupun medianya bermacam-macam itu, ya. Yang nerangkannya juga bergantian, ya, walaupun satu proyek kelompok. Baik, Pak. Ya. Oke. Jadi minggu depan sekali lagi Pak Edi ulangi, ya, tugas kalian ini. Jadi ini penjelasan tentang UAS dan sudah dimulai, walaupun nanti secara dokumen tugasnya ada di Classroom, silahkan nanti dicek di Classroom, ya, bahwa kalian membuat sebuah media iklan untuk satu kampanye periklanan terhadap produk, terhadap barang, produk, ataupun jasa, atau program, suatu program. Kalau institusinya adalah pemerintah misalnya, suatu program. Nah, kalian pilih, silahkan diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Lalu dikampanyekan melalui 3 jenis media. Media luar ruangnya tadi, baliho, banner, spanduk. Media cetaknya, poster dan brosur. Kemudian media elektroniknya ini adalah media sosial, medsos, ya, atau media elektronik, website atau, ya. Jadi
Masing-masing tentu punya karakter medianya. Kalian terangkan karakternya dan kenapa kalian itu merancangnya untuk itu. Dan tujuannya seperti apa, strategi kreatif visualnya juga seperti apa, konsep-konsepnya diterangkan. Minggu depan kalian terangkan ya kreatif briefnya, institusinya, fitur produknya ya. Coba nanti kita diskusikan sehingga nanti hasil diskusi itu buat dasar untuk kalian merancang yang kalian akan presentasikan.